Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi di Syuhada Channel. Kali ini ada handphone Realme C11 kondisi LCD pecah. Dan jelas sudah harus diganti LCD, dan itu sudah dibawakan LCD dari yang punya. Oke, jadi ini malam-malam ya teman-teman, sekitar jam setengah 9, jam 8, jam setengah 9. Ada user bawa HP, kemudian minta tolong untuk dipasangkan LCD. Sudah bawa LCD, jadi tinggal dipasang. Ya, mau ditolak ya, kasihan ya. Udah malam-malam, jadi ya sudah, saya iakan, terus minta ditunggu. Saya bilang ya nggak apa kalau mau ditunggu, tapi ya kurang lebih sekitar 1 jaman lah, 1 jam setengah lah minimal, supaya lem mengering dengan sempurna. Jadi saya nggak mau ambil risiko ya teman-teman. Maksudnya gini, minta diburu-buru setengah jam, tapi nanti lemnya nggak kuat dan akhirnya komplain. Nah, itu yang saya nggak mau. Jadi setiap ada pemasangan LCD itu selalu saya sampaikan paling tidak 1 hari ya, paling cepat ya sekitar 2 sampai paling cepat 2 jam, 1 jam sampai 2 jam lah, itu paling cepat. Karena apa? Karena eh, saya memastikan kalau lem itu benar-benar kering dan LCD nempel dengan baik begitu. Ya, ini Realme C11, minta dipasangkan LCD baru. Sudah bawa LCD dengan merek apa ini? Mosi, merek Mosi ya. Ini merek baru juga. Jadi sekarang merek LCD sudah banyak ya teman-teman. Sudah banyak, tinggal dipilih aja yang paling baik begitu. Nah, ini sudah dibuka untuk cover HP-nya. Cukup gampang untuk bukanya teman ya, tinggal di congkel-congkel, nanti insya Allah terbuka. Kemudian ini baut-baut, dan ini saya perhatikan di segel baut sudah ada bekas obeng, dan ini pasti sudah pernah diservis. Ya, nggak tahu apakah servis di mesin atau LCD, juga nggak tahu gitu. Ya, yang jelas ini bautnya sudah terbuka, segelnya sudah rusak, segel baut yang pasti sudah pernah diangkat untuk penutup mesin. Oke, konektor baterai, ini konektor fingerprint, konektor baterai sudah dilepas ya. Kalau servis LCD HP ini harus diangkat ya baterainya, karena fleksibelnya melewati bagian bawah baterai. Nah, ini kalau saya perhatikan baterainya belum pernah dilepas ya teman-teman, masih kuat ya, lemnya masih kuat banget. Berarti kemungkinan besar LCD belum pernah diganti. Jadi nggak tahu ya sebelumnya servis apa untuk usernya ini ya. Buat teman-teman jangan ditiru untuk ngangkat LCD begini ya. Ini bahaya. Kalau sudah tahu celahnya silahkan, tapi kalau yang mau bongkar sendiri harap hati-hati. Setelah diangkat sedikit sudah ada bunyi kayak krek krek krek, plastik keangkat, baru diangkat. Ini tanpa bantuan minyak ya. Ini sepertinya baterainya juga masih bagus. Kadang ada baterai yang diangkat sebelah, yang kayak tadi di plastik warna hijau diangkat, itu baterainya melengkung gitu. Itu ciri HP yang sudah agak lama ya, sudah tahunan biasanya. Nah, itu pasti baterainya akan melengkung. Ya, itu nggak masalah ya, asalkan nggak bocor dan juga nggak sobek. Dan benar ini lemnya masih kuat banget ya teman-teman di bagian plastiknya. Dan ini juga masih nempel bagus rapi, berarti ini LCD masih ori ya. Nggak tahu ya sebelumnya servis di bagian apa untuk usernya. Oke, ini LCD pasti sudah nyoplok ya, sudah bisa dicoplok sebenarnya kayaknya. Ini akan saya coba, saya congkel dengan plat seperti ini. Nah, benar kan? Wah, tercongkel ya, tapi setengah. Ini bagian platnya ketinggalan di dalam, plat reflektor ya.
Jadi kalau LCD gantian itu pasti mudah banget ke kebelah ya teman-teman, antara lapisan-lapisan ini mudah banget kebelah. Itu kalau LCD yang KW atau yang gantian. Tapi ini LCD baru ya, kok diangkat ya ini lepas ya. Oke, kita angkat dulu, kita lihat apakah ini LCD ori atau bukan. Kalau dilihat dari kualitas ininya kayaknya bukan ori ya teman-teman, tapi nggak ada segel nama-nama LCD KW. Misal Crown, OG, biasanya ada tempelan ya, ada tempelan segel atau nama yang dicetak. Tapi nggak ada. Ya nggak tahu ya. Kayaknya itu ori. Kalau dari belakang tadi ori. Nah, kulitnya Mosi, dalamnya Crown ya teman-teman. Ya, yang jelas ini LCD KW. Ini saya coba paskan dulu. Saya tes dulu ya teman-teman, karena ini saya nggak tahu apakah LCD-nya nyala atau enggak. Tadi sudah saya sampaikan ke user. Nanti dites dulu, kalau misalnya ada masalah ya saya kembalikan tanpa dipasang gitu. Dan ini tombolnya juga sudah agak keras ya teman-teman. Di bagian tombol volume bawah sama tombol power, ini kitunnya sudah keras. Keras itu maksudnya udah mulai kayak nggak bisa fleksibel gitu, nggak bisa balik, tombolnya keras. Tapi masih bisa dipakai. Ya kalau service full ya pasti eh, saya ganti juga tombol untuk kitunnya. Cuman kan user juga kalau bisa malam ini selesai gitu, karena mau dipakai ada penting untuk handphonenya. Jadi tadi saya kasih waktu paling sekitar jam setengah 10, silahkan diambil. Jadi dari jam berapa? Jam 8, 8 seperempat lah kurang lebih, sampai jam setengah 10. Berarti kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Itu waktu yang minimal LCD lemnya bisa kering dengan baik. Kalau setengah jam bisa kering, cuman masih agak basah dikit dan kalau diangkat masih bisa coplok gitu kadang. Pokoknya minimal lem itu kalau bisa di atas 40 menit kalau bisa ya teman-teman. Minimal seperti itu. Oke, untuk fungsi bisa ya. Tadi nyala dan muncul logo, kemudian bisa sampai ke menu, cuman ada password. Saya nggak tahu passwordnya, jadi saya nggak bisa ngetes lebih jauh ya. Terus ini langsung saja saya tempel karena ngejar waktu juga. Ya, nanti kalau bermasalah dengan LCD saya tidak eh, tanggung jawab ya, artinya bukan bukan garansi atau bukan kesalahan saya dalam memilih LCD gitu. Jadi buat teman-teman misal teknisi ya, kalau misalnya ada user bawa gimana perlakuan teman-teman ke mereka, silahkan tulis di kolom komentar ya, buat pengalaman dan juga sharing ilmu. Nah, ini sudah saya bersihkan ya untuk lem sisa di frame, dan itu makan waktu yang cukup lama, hampir 20 menitan untuk bersihin aja gitu. Jadi yang paling lama adalah proses pembersihan ya teman-teman, bukan saat ngelem. Saat ngelem itu cepat. Ya ini ya, ini sudah saya pasangkan lem, tapi saya skip aja nanti. Lemnya pakai yang biasa, yang penting terjangkau harganya, kemudian cari yang warnanya hitam. Bening juga nggak masalah ya, tapi kalau saya sudah biasa pakai warna hitam, lebih cepat kering gitu. Ya untuk bagian earpiece-nya dilewati saja, jangan dikasih lem, kemudian langsung ke sebelah. Ya untuk LCD ketika saya pasangkan ke frame tadi itu sudah rapet, jadi artinya sudah presisi. Jadi nggak perlu lagi kita ngotak-ngatik dengan lem, karena ada juga LCD yang di frame dia masih ada celah, kemudian nggak pas, nggak masuk begitu. Nah itu PR buat teknisi, gimana cara nutupnya gitu ya. Terlebih merek Samsung ya teman-teman, handphone Samsung itu kalau ori LCD itu AMOLED atau OLED itu kalau beli KW yang incel
itu pasti tebal dan pasti nongol ke atas, nggak masuk ke frame. Sering banget ya. Oke, sebelum saya pasang LCD-nya, plastik segel, kertas segel itu kita lepas ya, karena kalau nggak dilepas dia ganjel di sisi LCD, ganjel, dan itu nanti jadi celah takutnya. Oke, tinggal kita tempelkan. Ya, seperti ini cukup mudah ya teman-teman. Saya kira teman-teman bisa masang LCD sendiri di rumah kalau misalnya berani untuk bongkarnya, kemudian buka handphonenya, itu pasti bisa lah. Oke, seperti biasa saya gunakan karet gelang karena sudah presisi ke frame untuk LCD, jadi nggak perlu saya ikat karet banyak gitu. Cukup yang vertikal 2 seperti ini. Ini sudah cukup. Kemudian yang horizontal biasanya 4 karet sampai 5. Ini baru 2 ya. Jadi tujuannya karet cuma buat nahan ya, teman-teman, bukan untuk ngencengin tapi buat nahan aja. Kalau mau lebih aman pakai isolasi ya, teman-teman. Itu bagus juga. Oke, kita tunggu lemnya sampai kering 1 jam mendatang. Oke, sudah 1 jam kurang lebih ya, 1 jam mungkin sekitar 50 menit lah ini sudah. Ini saya lihat, saya cek, agak ditekan LCD-nya, kalau dia masih bisa goyang atau masuk ke dalam berarti lem belum kering. Tapi kalau ditekan LCD-nya, tekan sedikit terus LCD nggak gerak, artinya keras, berarti lem sudah kering. Nah, ini sudah kering semua di sisinya. Ini tinggal bersihin bagian yang lem-lem yang keluar dari frame gitu, biar lebih rapi. Nah, ini saya cek untuk sisi-sisinya. Oke, ini saya tekan-tekan sedikit ya. Ini trik ya teman-teman, supaya tahu bahwa lem itu udah kering atau belum. Takutnya kalau pas dilepas karet terus belum kering, akhirnya dipakai ya nanti panas, kena panas handphone, mesin, itu langsung panas terus ngangkat kembali. Itu pernah kejadian ya teman. Di saya pernah kejadian, akhirnya lem ulang. Oke, ini fleksibel LCD sudah pas. Nah, ini untuk handphone Oppo, Realme, Vivo, itu ciri khasnya di bagian baterai ada plastik seperti ini ya teman-teman. Nah, ada plastik penutup untuk nutup fleksibel ya, sama untuk ngelingkup ke atas bagian baterai. Dan di bagian baterai juga ada plastik warna hijau tadi, yang kalau misalnya mau diangkat tinggal angkat plastiknya, tarik plastiknya begitu. Oke, ini saya nggak perlu tambahkan double tip ya. Biasanya kan kalau lepas baterai, saya selalu tambahkan double tip. Ini saya nggak tambahkan karena lem di plastiknya masih kuat gitu. Jadi saya nggak tambahkan double tip. Ini sudah terpasang. Ini untuk fingerprintnya. Oke. Seperti ini, cukup. Lalu kita pasang penutup mesin. Oh ya, ada yang lupa ya teman. Konektor baterai belum dipasang. Wah, ini kalau udah dipasang backdoor terus nggak nyala dikira mati handphone ya. Ternyata lupa masang konektor baterai. Oke, sudah terpasang. Ini tinggal saya tutup penutup mesin. Lalu kita baut. Lagi-lagi saya pesankan buat teman-teman untuk masang baut di penutup mesin bagian atas maupun bawah jangan terlalu kencang. Kalau sudah dirasa agak berat, cukup, jangan diteruskan kembali karena efeknya ke LCD gitu, neken ke LCD karena baut ini kalau diteruskan itu tembus ke frame gitu ya, framenya bisa tembus, apalagi kalau yang ya frame
mungkin nggak kokoh ya, itu bisa tembus, akhirnya kena LCD. LCD-nya keteken, bisa nge-ground juga ya. Akhirnya kalau nge-ground ya konslet LCD biasanya error, ghost out dan sebagainya, terus bercak putih ya, banyak lah teman-teman ya. Oke, ini kita pasang ini di bagian bawah kamera ya. Jadi cukup mudah ya teman-teman kalau mengganti LCD. Yang lama itu adalah di proses pembersihan lem sisa dari LCD sebelumnya gitu. Itu yang paling lama, bisa setengah jam, tergantung lem. Kalau lemnya keras ya bisa lama. Oke, sudah selesai untuk masang baut. Ini tinggal saya pasang frame, backdoornya. Oke, ini saya coba tekan dan ternyata benar ya. Ini masih keras di tombol powernya. Oke, nyala ya. Alhamdulillah. Ini sudah nyala. Tapi saya nggak tes, ya maksudnya nggak tes lebih jauh, cuman di bagian depan saja. Kalau depan biasanya sentuhannya biasanya normal ya. Nah, tapi kalau sudah masuk menu nanti yang saya bilang kemarin ya, kalau ditahan dia ada error pasti bermasalah. Oke, cukup video kali ini teman-teman. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.